Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan mari bersama kita melihat beberapa informasi terbaru terkait dengan situasi yang sedang berlangsung antara Israel versus Hamas. Dan beberapa waktu belakangan salah satu informasi yang kemudian memunculkan beragam reaksi dan sedang ramai diperbincangkan adalah di sini dikatakannya bahwa 150 ya, ini 150 teman-teman ya jumlahnya, Hamas menyerahkan diri ke militer Israel di Khan Younis. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, sebelum lebih lanjut kita bahas ya, mari kita bersama dulu lihat beberapa informasi pembanding yang tadi itu ada satu, lalu kemudian juga ada di sini ya teman-teman Bapak Ibu semua ya, ada sekitar 150 militan dari Hamas menyerahkan diri ke militer Israel di Khan Younis, Gaza Selatan. Lalu kemudian bahkan juga di sini sudah ada ya pembahasannya teman-teman ya, 150 ya, ini sama semua Bapak Ibu. Jadi ini informasi-informasi pembandingnya supaya kita bisa dapatkan ya apakah ini benar ataupun tidak kawan-kawan. Tapi itulah, ini sudah ada beberapa yang kemudian membahasnya ya. Jadi ini teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya. Lalu kemudian juga di sini katakan bahwa ya, mari kita perhatikan bersama ya. Ini dia teman-teman ya. Ya 150 ya. Hamas angkat tangan katanya menyerahkan diri ke IDF ya. Ini pasukan pertahanan Israel di Khan Younis, itu Gaza Selatan ya. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, ini hari ini teman-teman, ini beberapa jam yang lalu ya. Ya, lalu kemudian di sini katakan bahwa sekitar 150 militan Hamas ya sudah angkat tangan yang kibarkan bendera putih dan menyerahkan diri kepada pasukan pertahanan Israel ataupun IDF di Khan Younis, Gaza Selatan pada Kamis yang lalu. Lalu kemudian juga diuraikan bahwa media Israel yang mengabarkan ya ratusan militan Hamas ini yang akan diperiksa dan juga akan dilakukan interogasi, dan tentu saja tujuannya ini untuk mendapatkan informasi teman-teman ya. Lalu kemudian lebih lanjut lagi diuraikan juga bahwa pihak dari intelijen Israel disebut ya sudah bersiap untuk mendapatkan ataupun menggali informasi tentang keberadaan para sandera dan aktivis ya yang dilakukan Hamas di Gaza. Nah teman-teman semua, mari kita lihat dulu ya, beberapa hari yang lalu kan juga sedang ramai teman-teman ya, apa namanya, penjelasan terkait dengan ternyata pihak dari Israel ya, rencana utamanya itu dikabarkan bukan masuk ke dalam terowongan Hamas, tetapi justru Bapak Ibu semua ya, bahkan mereka dikatakan sudah punya 5 pompa air besar ya, yang kemudian mampu mengalirkan air ke dalam terowongan Hamas itu sebanyak sekitar seribuan kubik per jam kawan-kawan ya. Jadi sumber airnya itu air laut Bapak Ibu ya. Nah ini memang yang sedang sedang hangat diperbincangkan ini, dan tentu ini ya kalau Israel menerapkan metode yang seperti itu Bapak Ibu, ini tentu akan menyulitkan bagi Hamas ya, karena Israel tidak akan repot menghadapi Hamas ya, dan apapun strategi yang kemudian ya sudah dirancang oleh Hamas dalam terowongan itu ya, itu tidak akan berfaedah kawan-kawannya kalau yang kemudian masuk ke dalam situ adalah air ya. Ini kan ada di dalam di bawah tanah teman-teman. Jadi kalau kemudian air masuk berarti sampai penuh ya, Hamas tahu sendiri ya apa yang akan terjadi di sana teman-teman ya. Tapi saya lihat kemarin beberapa penjelasan itu yang katanya ya ini belum dibuka secara menyeluruh ke publik terkait dengan rencana Israel tersebut ya, karena salah satu pertimbangannya katanya ya adalah terkait dengan mereka mesti katanya memastikan dulu para sandera ini sebenarnya ada di mana posisinya kawan-kawan. Nah di sini dikatakan bahwa ya intelijen Israel sudah bersiap katanya untuk segera mendapatkan informasi dari para militan Hamas yang sudah menyerah ini ya, untuk mendapatkan kepastian ya ini para sandera itu ada di mana posisinya kawan-kawan ya. Lalu kemudian juga di sini katakan bahwa David Simoni ya, mantan pejabat intelijen ya, menjelaskan kepada teman-teman, ini medianya ya Bapak Ibu ya, bahwa tentang prosedur intelijen Israel yang terlibat dalam pemrosesan dan juga interogasi ya sejumlah besar tahanan ya. Mereka semua ini katanya akan ditanyai ya, padahal banyak dari mereka yang mungkin tidak tahu banyak dan berada pada level yang sangat rendah dan di organisasi Hamas. Nah ini dia teman-teman ya. Jadi ini yang sedang diupayakan oleh pihak Israel untuk mendapatkan informasi ya terkait dengan keberadaan para sandera dan juga mengenai Hamas ini. Nah bagaimana menurut saudara-saudari teman-teman semua terkait dengan hal seperti ini ya? Ini dia teman-teman ya. Jadi Bapak Ibu semua, apakah informasi ini benar atau tidak? Ya, tetapi di sini ya sudah ada beberapa kemudian pemberitanya kawan-kawannya. Ya, kenapa saya katakan apakah benar atau tidak teman-teman? Karena ini kan kita juga mesti bijaksana ya, merespon dan melihat berbagai macam informasi yang beredar itu ya teman-teman ya di media ini. Karena kan beberapa waktu belakangan juga banyak banget kawan-kawannya itu berita-berita itu ya ngadi-ngadi kawan-kawannya ya. Makanya saya selalu menyampaikan bahwa kesimpulan akhirnya ya untuk kita menjadi percaya ataupun tidak itu kembali kepada sahabat-sahabat semua ya. Tapi ya seperti biasa saya selalu mencoba untuk menyajikan beberapa informasi pembanding ya. Jadi
tidak hanya satu sumber kita coba sajikan kepada teman-teman sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu sekalian, tapi beberapa. Nah, supaya kita kemudian lebih mudah ya untuk melihat bahwa ini apakah benar ataupun tidak. Nah, kalau ada beberapa referensinya. Jadi teman-teman semua, mari kita melihat di sini ya. Jadi ini sudah banyak sekali kawan-kawan. Ini bahkan ini informasinya kemarin ya. Kalau di sini dikatakan ini informasinya kemarin teman-teman ya. Lalu tetapi kalau di sini Bapak Ibu semua, ini beberapa jam yang lalu ya. Ini 4 jam yang lalu teman-teman ya. Jadi itu dia informasinya kawan-kawan. Dan ya sepertinya kawan-kawan saya melihatnya kalau kemudian dikatakan bahwa pihak dari Hamas ini menyerah ya, ini bukan main-main lagi jumlahnya, ada 150 ya. Apakah ini ada kaitannya dengan Israel yang justru bukan masuk ke dalam terowongan Hamas, tetapi malah bakalan mengalirkan air laut ke dalam situ ya? Apakah itu kemudian membuat mereka takut atau bagaimana kawan-kawannya, kita belum tahu ya. Tetapi kalau kemudian di sini dikatakan bahwa 150 itu pada akhirnya menyerahkan diri kepada IDF Israel, ya berarti kawan-kawan semua kondisi dan kemampuan Hamas ya untuk melakukan perlawanan terhadap Israel ini sepertinya tidak seperti ya dikabar-kabarkan kawan-kawannya, digembar-gemborkan ya di ruang publik ya, bahwa Hamas katanya punya strategi dan segala macam. Ya mungkin mereka punya strategi teman-teman ya. Ya tidak bisa dipungkiri juga kan serangan mereka yang dilakukan secara dadakan pada tanggal 7 Oktober yang lalu itu ya sudah lebih dari 2 bulan. Ya, memang juga tidak bisa dipungkiri kawan-kawannya, itu satu pukulan telak memang ya bagi Israel ya, dan itu membuat Israel menjadi marah sekali, dan itu juga sekaligus menjadi evaluasi buat mereka ya. Itu tidak bisa dipungkiri kawan-kawannya ya, dan banyak sekali warga biasa yang menjadi korban. Namun teman-teman semua, kalau kita bicara mengenai keprihatinan terhadap warga yang menjadi korban ya, selama ini sih kalau kita perhatikan beberapa orang ini kan lebih rajinnya itu menyuarakan keprihatinan terhadap kemanusiaan, tetapi terkhusus yang ada di Gaza saja. Kalau di Israel ya mereka malah senang kawan-kawannya terkadang serangan tersebut, tapi ketika Israel membalas ya mereka marah-marah. Nah itulah ya Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat. Tetapi apapun itu ya, opini yang kemudian berkembang di ruang publik, ini dia teman-teman, ini informasi teman-teman ya. Apapun itu kemudian opini yang berkembang di ruang publik terkait dengan situasi yang sedang berlangsung di sana, ya bagi saya kita tidak bisa batasi orang untuk beropini ya, tetapi teman-teman semua, di atas semuanya itu ya, kalau saya tetap menghimbau ya, mengajak mari terus suarakan agar memang situasi di sana ini benar-benar segera berakhir ya. Kasihan ya masyarakatnya. Itu yang paling penting kawan-kawan. Kalau saya selalu ya, kasihan itu masyarakatnya Bapak Ibu ya. Ya bukan mereka-mereka yang sedang adu kekuatan ini, karena ini kan kalau mereka ini kan bisa ini Bapak bisa berlindung, bisa menjaga diri ya, karena mereka dilengkapi dengan peralatan lengkap ya. Tapi kan masyarakatnya, baik yang ada di Gaza maupun yang ada di Israel, kasihan ya. Ya belum lagi kawan-kawannya, ini kan tentu bisa berdampak terhadap orang yang sedang membuka usaha, orang yang sedang berbisnis, yang sedang merintis usaha. Ini kan bisa berdampak kemana-mana kawan-kawannya, kasihan ya. Jadi itulah sebabnya kenapa saya selalu menyuarakannya situasinya segera membaik ya. Ya kita tidak perlu ya meniru orang-orang yang katanya situasinya harus segera membaik, situasinya harus segera dihentikan, Israel jangan lagi menyerang dan segala macamnya. Tapi juga mereka senang ketika Hamas yang menyerang Israel. Nah itu kan tidak fair kawan-kawannya ya. Kalau kalian menginginkan Hamas menyerang Israel, kalian gembira, kalian sukacita ya, kalian juga harus bisa terima kenyataan ketika Israel menyerang balik ya. Jadi itu situasinya Bapak Ibu ya. Ini kan logika yang mau kita pakai kalau ya orang-orang selama ini tuh bilangnya wah ini Israel harus berhenti menyerang ya, mereka Zionis menjajah dan segala macamnya Bapak Ibu. Itu kan yang sering disuarakan ya, bahwa mereka juga senang ketika kemudian Hamas mau melenyapkan Israel ya. Tapi ketika Israelnya membalas, wah semuanya teriak marah-marah. Wah ini gimana ya? Katanya mengandalkan Hamas, ya sudah, kalau kalian mengandalkan Hamas untuk menyerang Israel ya pada akhirnya harus bersikap fair ya, biarkan kedua belah pihak saling adu kekuatan ya biarkan saja kalau begitu ya. Jadi ini respons saya kawan-kawan terkait dengan orang-orang yang cara berpikirnya seperti itu. Tetapi ya saya tidak mau terjebak dalam cara berpikir yang seperti mereka itu ya. Namun Bapak Ibu semua tetap ya, kalau saya mengharapkannya ya situasinya itu segera membaik ya, ataupun kembali kondusif, karena kasihan Bapak Ibu. Lagi-lagi yang patut dikasihani itu adalah masyarakatnya ya, Bapak Ibu ya, warga biasa ya, yang kemudian ada di sana. Itulah sesungguhnya yang paling dan sedang membutuhkan perhatiannya. Itu dia. Jadi sekian saudara-saudari, Bapak Ibu, teman-teman semua, terima kasih juga yang sudah senantiasa mendukung channel kita ini, dan jangan lupa berikan respon ya ataupun komentarnya
pada kolom komentar yang sudah tersedia pada video kita ini. Jadi terima kasih dan sampai ketemu lagi di sesi-sesi kita sebelumnya. Dan silakan Bapak Ibu berbagi informasi ya di kolom komentar yang sudah tersedia nanti supaya kita bisa mendapatkan referensi lebih banyak. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Ini video ya untuk kita teman-teman ya, untuk kalangan sendiri, bukan untuk kalangan yang non Kristen ya. Tetapi kalau mereka pun melihatnya ya itu kan tidak bisa dibatasi ya Bapak Ibu semua. Tapi ini semata-mata ya Bapak Ibu semua, mari kita suarakan kebaikan, suarakan kebenaran dengan cara yang bijaksana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, menyertai kita semua. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu dan teman-teman. Salam kebaikan dan salam toleransi, salam Pancasila bagi kita semuanya.